Jenius mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik, kembali bersama The Proms ya adik-adik. Kali ini kita akan belajar materi matematika dengan judul Bangun Ruang Sisi Lengkung. Nah, materi ini adalah kelas 9 SMP. Oke. Dan di kelas sebelumnya kita sudah belajar bangun ruang sisi datar. Nah, di kali ini yang sisi lengkung itu berisi cuma ada 3, yaitu tabung, kemudian kerucut, dan bola. Nah, itulah bangun ruang sisi lengkung. Oke ya, maka ini nanti akan kita sampaikan dalam 3 parts ya. Untuk part 1 kita akan belajar tentang tabung, gitu ya adik-adik. Oke, baik, kita mulai. Tabung itu pengertiannya apa? Nah, adik harus tahu bahwa pada dasarnya tabung itu adalah sebuah prisma. Ya, kalau sebelumnya kita kenal ada prisma segitiga, artinya alas dan tutupnya segitiga. Prisma segi 4, alas tutupnya segi 4. Prisma segi 6, alas dan tutupnya segi 6. Lah, adapun tabung adalah sebuah prisma. Nah, yang alas dan tutupnya gitu adik-adik, alas dan tutupnya oke ya gitu adalah berupa lingkaran. Nah begitu, jadi pada dasarnya tabung itu adalah prisma lingkaran ya. Nah kemudian unsur-unsur dari tabung itu apa saja? Adik lihat gambar ini, kita kenal ada sisi alas. Oke ya, sisi alasnya adalah sudah dikatakan tadi, alas dan tutupnya adalah lingkaran. Tentu dia adalah sebuah lingkaran, gitu ya adik-adik ya. Dengan pusat apa kalau alas itu yang bawah? Dengan pusat yaitu titik B. Nah gitu adik. Sementara itu sisi atas atau bidang tutup ya sama, tentu saja adalah sebuah lingkaran. Oke, dengan pusat apa? Dengan pusat yaitu titik, ini adik ya, titik apa ini? Titik C, gitu ya. Sementara itu, di unsur tabung adik harus tahu jari-jarinya. Jari-jari tabung tidak lain adalah jari-jari alas tabung ya, atau jari-jari tutup tabung, karena selain itu tidak ada lingkaran ya. Maka dia adalah ruas garis AB, bisa ya, atau ruas garis apa adik? Ya, CD juga bisa, karena itu pasti sama. Oke ya. Sementara itu adik-adik, tinggi tabung atau T dia adalah ini dari alas sampai tutup ya. Berarti tidak lain adalah ruas garis BC. Ya, betul deh ya. B sampai C. Inilah tinggi tabung. Yang tentu saja sama, ini juga boleh, ini juga boleh ya, AD juga boleh. Gitu. Kemudian adik-adik, apa yang dinamakan dengan selimut tabung? Ya, ini pengertiannya harus jelas dan tepat. Sisi lengkung yang menyelimuti tabung. Begitu. Nah, selain bidang atas dan tutup. Nah, ini penting ini. Jadi yang namanya selimut tabung, adik-adik, catat baik-baik, itu tidak termasuk alas dan tutup. Ya. Jadi kalau misalnya disuruh luas dari selimut tabung, maka jangan sampai mengikutkan luas bidang alas dan luas bidang tutup, tidak boleh ya, karena itu tidak termasuk selimut tabung dalam definisi. Nah kemudian tentu saja pada tabung itu punya rusuk cuma ada 2 saja dan tidak memiliki titik sudut ya. Kita tahu bahwa sudut adalah pertemuan antara 2 garis. Sementara pada tabung itu yang ruas garisnya itu adanya adalah jari-jari. Sementara ruas garis yang lainnya itu adalah lengkung semuanya. Gitu ya, Dek ya. Makanya tidak ada titik sudut. Begitu. Terus adik-adik perhatian. Bangun-bangun penyusun tabung itu apa saja? Ya, ini adalah sebuah tabung adik ya. Kemudian ini akan kita potong menurut garis merah ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, yang terjadi adalah ini alas yang bawah, yang atas tutup, dan ini sudah direnggangkan. Akhirnya kalau dibentangkan akan menjadi seperti ini. Nah, kita tahu ternyata selimut tabung ini berupa apa adik kalau dibentangkan? Tidak lain adalah berupa persegi panjang.
Gitu ya adik ya. Secara umum begini. Ini selimut tabung. Sementara alas dan tutupnya adalah lingkaran. Jadi bangun-bangun penyusun tabung itu ada lingkaran dan persegi panjang. Gitu. Ini kaitannya nanti adalah dalam mencari luas dan volume. Sehingga tidak susah lagi karena luas lingkaran kita tahu, apalagi luas persegi panjang ya, teramat sangat tahu ya. Maka pada materi berikutnya tentang luas selimut tabung ya, ini sama sekali bukan materi yang susah. Oke. Dalam mencari luas selimut tabung adik ya, supaya memperjelas pemahaman ya tentang gambar ini, masih kita ikutkan di sini. Perhatikan, luas selimut tabung ya, dia adalah luas persegi panjang, sehingga sebenarnya hanya panjang kali lebar. Panjangnya adalah ini, tidak lain, dia adalah berupa keliling alas, ya kan? Karena ini adalah sepanjang keliling dari lingkaran ini. Dan nanti kali tinggi dari tabung itu sendiri. Nah, kalau keliling alas bagaimana? Ya, berarti keliling alas ya, dia adalah 2pi R itu keliling alas, kemudian kali tinggi kali T, gitu ya adik-adik ya. Ini adalah luas selimut tabung. Nah, karena 2 kali jari-jari itu kita kenal adalah diameter, maka boleh juga pi 2R-nya diganti D lalu kali T, pi dt, gitu ya. Nah, ini adalah luas selimut tabung. Oke, tahu ya adik-adik ya? Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang, bedanya apa dengan luas permukaan tabung? Nah, kalau permukaan itu semuanya adik. Jadi ada alas, ada tutup, juga ada selimut ya. Sementara luas alasnya adalah luas lingkaran ya. Luas lingkaran apa? Luas lingkaran ya, dia adalah pi R kuadrat. Tutupnya sama, juga lingkaran, berarti pi R kuadrat. Nah, luas selimutnya tadi baru saja di atasnya ya dek ya. Apa itu? Pi atau pakai R ya, 2pi R lalu kali T, gitu. Adik-adik, ini sederhanakan pi R kuadrat tambah pi R kuadrat, berarti 2pi R kuadrat ditambah dengan 2pi R lalu adik kalikan T. Nah, ada yang bisa keluar ya, kita faktorkan. Apa itu dek? Nih, 2 semuanya ada, pi semuanya ada, R semuanya ada, keluar. Ini R kuadrat artinya R kali R, padahal R-nya sudah keluar, berarti tinggal ada R saja, tidak kuadrat ya. Lalu ditambah 2PR-nya keluar, berarti di sini adalah T. Oke. Nah, terakhir ini adalah luas ya dari permukaan tabung, gitu ya. Bedakan dengan selimut karena memang berbeda. Ini adik-adik. Oke. Nah, berikutnya tentang volume dari tabung itu bagaimana? Ya, kalau volume kita selalu luas alas kali tinggi ya, Dek ya. Luas alas kali tinggi. Alasnya berupa apa tadi? Lingkaran. Berarti apa rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat. Gitu Adik ya. Sementara itu kali tinggi. Tinggi ya T ya, gitu. Tampaknya malah perumusannya sederhana gitu ya. Jadi ini volume dari tabung gitu. Oke, tahu ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan sini. Berarti kita bisa rumus-rumus itu kita satukan adik ya. Tadi luas selimut tabung tadi ya Pak. Ini ya, luas selimut tabung adalah pi dt ya, gitu ya. Atau 2pi R kali T boleh. Luas tabung ya, sementara luas permukaan tabung maksudnya dia berarti adalah ini ya, yang ini. Apa dia? 2pi R gitu adik kali R ditambah dengan T gitu ya. Sementara volume tabung yang paling bawah apa itu Dek? Dia adalah pi R kuadrat kali T. Selesai ya. Inilah bahasan konsep tentang materi bangun ruang sisi lengkung pada subbab tabung ya. Sekarang bagaimana terapannya di soal? Masih semangat adik-adik ya? Kita lanjutkan. Oke, dan adik-adik supaya bisa terus berlangganan dan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas ini, silahkan adik banyak-banyak like, subscribe, komen, dan share adik ya.
Oke, kemudian kita mulai untuk latihan soalnya. Nomor 1, perhatian. Nah, ada gambar ini ya. Tabung mempunyai jaring-jaring seperti gambar di atas. Oke, jaring-jaringnya seperti itu. Jika perbandingan antara jari-jari dengan tinggi tabung, jari-jari adalah R per T, ya, banding itu boleh per adik ya. Dia adalah 2/3. Oke, tinggi dan luas selimutnya berapa? Nanti ditanya T dan luas selimut. Nah, gini adik. Oke ya. Nah, adik semuanya, perhatian. Adik ingat tadi ya, ini panjang kali lebar. Tadi dalam sebuah tabung, panjang dari selimut ini tidak lain adalah keliling lingkaran. Betul ya. Jadi kita dapat informasi bahwa angka 88 dalam soal ini itu adalah keliling lingkaran, adalah K, keliling lingkaran, keliling alas atau keliling tutup ya. Begitu. Sehingga dari sini mari kita lanjutkan. Rumus keliling lingkaran apa, Dik? Ya 2pi kali jari-jari. Maka ketika kita ingin tahu berapa jari-jarinya, berarti adalah 88 dibagi 2pi. Ya, Adik tahu pi-nya berapa? Untuk angka-angka cantik ini kita pakai 22/7 gitu. Adik ya. Sehingga ini kita rubah dulu sedikit ya. Dibagi dengan 2 kali 22 dia adalah 44, terus 7-nya ke atas. Ngerti adik ya? Nah, ternyata ini cantik sekali karena kita coret di sini 2. 2 kali 7 berapa, Dik? Adalah 14 cm gitu ya. Jadi kita sudah temukan jari-jarinya. Oke, yang ditanyakan adalah tinggi ya, Dik. Perhatian. Nah, dari perbandingan ini berarti T sama dengan apa, Dik? Perkalian silang, Adik ya. 2T itu 3R, berarti T-nya adalah 3R bagi 2 gitu ya. Nah, R yang sudah kita pakai ke sini. Apa jadinya? Berarti 3 kali R-nya 14, adik bagi dengan 2 gitu ya. Oke, nah 14 bagi 2 dia adalah 7, 7 kali 3 adalah 21 cm. Inilah tingginya. Ada 21? Ya jelas, ada di sini dan ada di sini. Ya, oke, Adik. Dan yang ditanyakan masih ada lagi yaitu luas selimut tabung. Nah, kita lanjut di sini. Luas selimut tabung. Ya, tahu ya tadi? Inilah luas selimut tabung. Pi dt atau 2 pi RT gitu ya. Karena ini adanya adalah jari-jari. Berarti 2 pi R kali T. Oke, Adik-adik, 2 kali P-nya 22/7 ya. R-nya tadi adalah 14 dan tingginya 21. Akhirnya semua angka yang kita perlukan sudah ada, Adik. Oke, coret aja ini berapa, Dik? Sini adalah 2 ya. Berarti kita punya angka yang mesti kita kalikan. 2 kali 2, 4 kali 2 adalah 88. Lalu dikalikan berapa? 21 ya. Saya yakin mengalikan angka ini bukan hal yang rumit, biasa banget ya dia. Jawabannya adalah 1848. Karena ini luas maka centimeter persegi 1848 ya. Jawaban yang benar adalah C. Begitu ya. Oke, maka kemanapun arah soalnya yang paling penting bagi adik-adik adalah memahami konsep mendasar dari tabung. Kalau dia berupa rumus jadi, itu asalnya dari mana itu penting. Karena kadang dalam satu soal, penyelesaiannya itu menuntut dari konsep dasar itu. Contohnya ya nomor 1 ini tadi, ya meskipun ini panjang dari selimut ya, tapi ternyata dia adalah keliling dari lingkaran. Tahu adik ya? Oke, baik, satu soal berlalu. Kita lanjutkan. Adik-adik, sekarang nomor 2. Sebuah tabung memiliki panjang selimut 132. Nah, lagi-lagi ini ya. Panjang selimut tadi tidak lain apa? Keliling lingkaran alas atau tutup. Berarti K dari lingkaran adalah 132. Ini keliling lingkaran maksudnya, Adik ya. Jika tinggi tabung sama dengan 3/2 kali diameter, oke. Jadi T-nya adalah 3/2 kali D. D-nya adalah diameter. Maka berapakah tinggi tabung itu? Iya. Nah, ini kata kuncinya ternyata cuma di sini, Adik. Ketika ini sudah kita mampu definisikan, maka berikutnya tinggal enteng saja ya.
keliling lingkaran. Adik-adik, karena nanti kita pakai diameter ya sudah, dia adalah pi kali D, gitu adik ya. Pi kali D adalah 132. Oke. Berarti D-nya langsung ketemu. Berapa, Dek? 132 dibagi Pi. Pi adalah 22/7. Langsung 7-nya naik. Setuju ya, Dek ya? Oke. 132 kalau Adik bagi dengan 22 itu berapa, Dek? Bulat loh ya ini. Ya, dia adalah 6 gitu. Sehingga tinggal 6 kali 7. Inilah D-nya. Berapa 6 kali 7? Iya, asik banget ya. D-nya 42 cm. Satu langkah lagi untuk menjawab ini, berapakah T-nya? Kita pakai persamaan ini ya, Dek ya. 3/2D. Artinya 3/2 kali 42. Adik-adik, 42 bagi 2 adalah 21 ya. Tinggal 21 kali 3. Berapa, Dek? 63 cm. Wow, keren ya. Terjawab deh nomor 2. Begitu. 2 dan 1 ini ternyata mirip ya. Ada konsep mendasar yang Adik harus pahami. Baik, ke nomor 3. Aduh, kayaknya panjang nih nomor 3 ya. Mari kita coba ya, di manalahkah goyangnya soal nomor 3 ini. Baik adik-adik, tempat air berbentuk tabung dengan diameter ya, ini ada D, ini D tabung begitu, adalah 28 cm ya, dan tingginya adalah 50 cm. Tentu ini miliknya tabung ya. Berisi air penuh, seluruh air dalam tabung akan dimasukkan dalam beberapa botol yang masing-masing volumenya. Nah, ini ternyata volume botol BT ya. Dia adalah 220 ml gitu ya. Oke. Kemudian botol yang diperlukan sebanyak berapa? Banyaknya botol ya, tentulah dia itu N gitu ya. Oke adik-adik, sebelum langkah tampaknya ini ada yang perlu diralat dulu adik ya, untuk jawabannya ini hanya tidak ada angka ini gitu ya adik-adik. Jadi jawabannya 40, 20, 104 dan 70 gitu. Oke, mari kita cek. Jadi gini adik, kalau ini sudah pengembangan konsep ya, sudah penerapan, yang intinya adalah gini dek, bahwa semua air dalam tabung dimasukkan botol. Itu artinya apa? Banyak botol yang diperlukan, ya tentu saja hanya membandingkan volume. Volume siapa? Volume air dalam tabung dengan volume dalam botol. Asik deh ya. VTB dibagi VBT. Ingat, TB adalah tabung, BT adalah botol gitu ya. Nah, logis ya, masuk akal banget ya seperti ini, sehingga jadinya apa? Kita tahu volume tabung ya, tadi rumusnya apa? Dia adalah luas alas kali tinggi, berarti PR kuadrat kali T gitu adik ya. PR kuadrat lalu kali T, betul ya. PR kuadrat kali T, betul gitu ya. Oke. Kemudian adik-adik dibagi dengan volume tabung. Volume tabungnya berapa? Dia adalah, nanti ada angka yaitu 28. Nah, sekarang yang akan kita hitung adalah angka-angka itu. Perhatian semuanya. Pi tentu saja 22/7 gitu ya. R kuadrat, D-nya 28. Itu artinya R-nya kan setengahnya deh ya, berarti 14 cm. R kuadrat berarti 14 kali 14. Betul gitu ya. Oke. Kemudian dikalikan tinggi. Tingginya adalah 50 dan adik nanti baginya dengan 28 ya. Angkanya banyak tapi kayaknya asik ya Dek ya. Dan bisa dicoret Dek. Bisa ya. Ini dicoret dulu berarti 2 kali ya, 2 dikalikan berapa? 2 kali 14, 28, ternyata habis, Masya Allah ya. Dan angka terakhir yang kita punya adalah 22 kali 50. 22 kali 5 ya, adik tahu ya. 22 kali 5 berapa adik? 110 ya.
110 gitu, tambahin 0 1 ya, ternyata adalah berapa? 1100 botol, betul ya. Mililiter ini kan sentimeter kubik, ketika ini semua sudah sentimeter, sudah tidak ada masalah dengan satuan ya. Jadi mililiter dengan cc itu sama. Tapi hitungannya kita cek dulu, betul ya, 22/7 R kuadrat. Oke, PR kuadrat kan sudah betul ya, kali tingginya adalah 50. Oke, dan dibagi dengan pembaginya itu volume botol ya. Volume botol berapa? 220. Oke, sedikit tadi ya salah pencet, berarti ini 220 gitu. Oke, sehingga untuk nyoret-nyoretnya sedikit berubah adik-adik. Iya, enggak apa-apa. Pertama nolnya kita coret dulu, pastinya bukan ini jawabannya ya. Kemudian dua-duanya malah hilang, betul, sehingga ini juga dicoret tadi sudah. Oke, 7 dan 14 ini masih ada 2 kali 14 adalah 28, dan kemudian 28 itu kali 5. Ternyata ini ya dia 140. Oke, baik, 140 botol ya. Ini yang diperlukan, jawabannya adalah A yang aslinya tadi ya, 140 buah. Oke, baik. Sekarang di nomor 4. Adik perhatian. Sebuah drum berdiameter 28 desimeter dan volumenya 9.240 liter. Adik, ketika ini desimeter dan ini liter ya, maka itu sudah setara, tidak ada yang perlu disetarakan lagi. Volume air dalam drum adalah berapa? Tentu adalah hal yang tidak susah ini, volume air dalam drum. Kenapa? Dia hanya nanti luas alas kali tinggi air, yaitu 0,6 T. T adalah tinggi dari tabungnya. Maka kita harus cari T-nya dulu dari sini ya. Bahwa drum berdiameter 28, volumenya itu. Ingat ya, volume tabung berarti deh. Betul? Berarti kita pakai rumusnya adalah volume tabung ya. Apa itu? Luas alas kali tinggi ya, atau pi d apa? Volume tabung tadi PR kuadrat kali T gitu ya. Ya, ini adalah PR kuadrat kali T. Kita pakai D apa pakai apa ya? Pakai R saja enggak apa-apa. Berarti ini adalah PR kuadrat lalu kali T gitu adik ya. Sementara itu volumenya adalah 9.240. Ini adalah pi ya. Kita pakai berapa dik? 22/7 dik ya, kali R kuadrat. Ingat diameternya ini, berarti R-nya adalah 14 kuadrat, 14 kali 14 gitu adik ya. Kemudian kita kalikan dengan T gitu. Adik-adik, ini dibagi ini berarti berapa? 2. Oke, maka kita dapatkanlah T ya, terdiri dari apa? 9.240 kita bagi dengan 22 kali 2 kali 14 ya, 22 kali 2 kali 14 gitu ya. Betul adik-adik ya. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan nilai dari tingginya. Nah, kalau ini belum jawaban akhir boleh sih nanti ya, T-nya sekian gitu boleh. Enggak apa-apa, enggak harus dihitung dulu karena mungkin nanti nyoretnya bisa nanti gitu. Nah, sementara itu volume air dalam drum ya, ini adalah kita pakai ini deh. Berarti volume airnya dia adalah luas alas ya, berarti apa? PR kuadrat ya, kali tinggi air. Tinggi airnya apa? 0,6 dari T. Nah, ini kita pakai ya sini, berarti kali 9.240 adik bagi dengan 22 kali 2 kali 14 tuh. Asik kan ya? Asik banget ya. Sehingga kita akan punya nilai dari pi. Nah, pi-nya adalah 22/7 ya. R kuadrat tadi berapa, Dek?
14 kali 14, lalu kali 0,6 kali 9, 2, 40, adik bagi dengan 22 kali 2 kali 14. Adik-adik, maksud the pram mengapa tadi tidak menghitung, karena setelah ini banyak hal bisa kita coret. Lihat 22, 22. Lihat 14, 14. Masya Allah. Lihat lagi 14 bagi 7 berarti 2. Lihat lagi 2, 2 gitu ya. Asik. Inilah asiknya coret-mencoret di materi ini. Saya yakin adik bisa menghitung ini. Buat latihan ya adik-adik ya. Oke. Inilah konsep mendasar tentang tabung dan sedikit latihan soal. Tentu pengembangannya akan banyak sekali, terapannya juga akan sangat bervariasi. Karena kenyataannya dalam kehidupan nyata banyak sekali yang menggunakan bangun ruang yang berupa tabung. Oke. Untuk tabung cukup ya, dan sampai ketemu lagi dengan bangun ruang sisi lengkung pada parts 2 dan parts 3. Begitu adik ya, tetap semangat belajar. Oke, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.